yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan kejujuran, saudara. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua akan melancar. Selama kita berumah tangga, masalah selalu ada. Tapi di dalam Kristus, masalah bisa kita selesaikan. Halo Yogyakarta. Yes, semua pada semangat ya. Yes. Kita mau. Mungkin ada peserta yang dari Jakarta juga. Ada yang dari Jakarta? Dari Jakarta mana tangannya? Wih, luar biasa. Bekasi. Wah. Kita akan mengajarkan bahwa satu kali pernikahan untuk seluruh hidup. Amin. Nah, YouTube channel Keluarga Hati lahir di Agustus 2024. Jadi kalau sekarang di bulan Oktober, kurang lebih 1 tahun 2 bulan ya. Di mana perkembangan di dalam podcast ini, kami percaya ini dari Tuhan. Subscriber kami sampai hari ini sudah 57.000, puji Tuhan, dan viewernya sudah ratusan ribu. Dan saya percaya banyak orang diberkati lewat podcast ini. Keluarga Hati Ilahi, Keluargaku, surgaku. tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Di sini kita simpulkan ada 3 hal besar faktor penyebab masalah dalam pernikahan, itu masa lalu kita yang belum beres. Tidak adanya mentor pernikahan, pembimbing dalam pernikahan. Jadi masuk di dalam pernikahan, ya udah modalnya suka sama suka, atau mungkin ada yang dijodohin. Faktor ketiga, tidak adanya komitmen dan kesepakatan untuk menyelesaikan problem itu. Selama sesi yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan kejujuran, saudara. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua akan melancar. Daripada nanti di masa penghakiman, lebih baik kita hari ini bukan sudah jujur apa adanya. Orang yang bisa dipulihkan adalah orang yang rindu mengalami pemulihan. Pemulihan itu bukan bicara 1 hari. Seumur hidup kita terus mengalami pemulihan dan pertobatan. Amin. Ya, semua kita itu disempurnakan. Gak ada yang sempurna. Kalau hari ini sudah sempurna, sudah waktunya selesai di dunia ini. Semua kita proses, tapi proses itu harus maju, bukan berhenti dan mundur. Tapi firman Tuhan berkata, waktu kita dididik oleh Tuhan melalui pasangan, ternyata kita akan memperoleh kekudusan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Artinya kita dimurnikan. Jadi waktu bermasalah, kita jadinya lulu gua, sudahlah, suami saya udah gak bisa berubah, males gua ngurusin dia. Dan juga gak ada kesepakatan, ya udahlah, dia udah gak mau dengerin gua, udah susah diomongin nih orang. Jadi akhirnya sendiri-sendiri, melakukan hobi sendiri-sendiri, gereja bahkan pisah gereja, bahkan kadang yang ini mau gereja, yang ininya nggak mau, jadi nggak ada kekompakan. Bahkan di dalam rumah tangga nggak pernah mau lagi makan bareng atau ngobrol bareng, karena dipikir gua ngomong sama dia juga percuma lah, nggak bakal denger. Jadi akhirnya ego sendiri-sendiri. Bahkan yang lebih parah akhirnya tidur pun sendiri-sendiri. Kita terluka, kita akui, Tuhan, saya begini, saya begitu, saya sedih, saya sakit, si A, si B, si C, suami saya, anak saya, katakan. Dan di dalam Tuhan Yesus saya percaya, Dia adalah Allah Immanuel yang hadir di dalam setiap doa kita. Dia hadir Roh Kudus. Maka kita yang kedua, kita akan menerima kasih karunia karena kejujuran kita ke hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya, waktu kita sudah terima kasih karunia, kita mau jaga kasihnya dengan setia dan mencari wajahnya dan menjaga hadirannya. Jadi saat kita sudah menerima Roh Kudus yang mendamaikan hati kita mau terus rajin baca firman, berdoa, menyembah Tuhan untuk menjaga hadirat Dia. Dan yang keempat, kita mau taat praktek firman Tuhan, yaitu kita mau mengampuni. Karena waktu kita mengakui di hadapan Tuhan, kita menerima lawatan Tuhan sudah damai. Kita cari Tuhan, saya udah lepasin sudah gak ingat lagi lah luka itu. Itu menurut kita. Tapi dasar kita benar-benar sungguh mengampuni. Benarkah kita sudah mengampuni orang yang melukai kita? Ya. Firman Tuhan berkata, seperti tadi, kalau kita tidak mengampuni, kita adalah pembunuh. Tapi kita mau taat setelah kita terima Roh Kudus, kita mau mengampuni.
Hari ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Masih adakah luka di dalam diri kita? Bagaimana reaksi kita di dalam menghadapi luka tersebut? Bagaimana hari-hari kita sebagai orang yang masih terluka, sebagai ibu dan istri, dengan segala keletihan kita, masing-masing berurusan dengan Tuhan untuk merenungkan luka apa yang ada di dalam diri kita, yang masih kita mau simpan, yang masih belum beres. Kita itu sebagai kepala, saya sebagai suami, saya sebagai bapak dari anak-anak, saya bertanggung jawab mengingatkan anak-anak saya untuk cari Tuhan. Tapi perkataan itu tidak akan punya manfaat kalau anak lihat bapaknya tidak seperti Kristus. Betul nggak Pak? Lebih gampang mana kita cuma menyuruh atau kita melakukan, orang itu melihat. Karena anak-anak itu lebih gampang meniru apa yang dia lihat daripada dia melihat. Selama kita berumah tangga, masalah selalu ada. Tapi di dalam Kristus, masalah bisa kita selesaikan. Kekecewaan akan menciptakan pemisahan. Sementara pemisahan akan menciptakan perceraian. Perceraian akan menciptakan kematian hubungan. Memberi kesempatan buat suami untuk mengambil keputusan. Dialog ketika tidak sepaham. Jadi kita belajar berkomunikasi. Nanti kita juga belajar sesi komunikasi. Itu komunikasi luar biasa. Ada komunikasi yang baik ketika nggak sepaham. Kalau sepaham gampang ya. Kalau kita sama-sama nih enak, baik-baik aja enak ya. Yang nggak enak tuh pasti kita nggak sepaham. Ibu yang sudah mendampingiku selama 25 tahun dalam suka dan duka. Tapi kami kuat karena Tuhan. Amin. Karena suamiku yang luar biasa. Suamiku juga yang mau menerima aku apa adanya. Melalui kelemahan, kekurangan hidup. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya. Jadi firman Tuhan bilang di Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa berakar di dalam dia kalau benih kita tidak mati, saudara? Kalau kita mau menghidupkan yang namanya kasih, itu bertumbuh di dalam rumah tangga, harus ada bayar harga, saudara. Dan kita bersyukur atas janji setia kita. Kita menyatakan engkau segalanya Tuhan Yesus. Ketika saya merenungkan, kita itu bisa kembali bersatu. Itu semua di luar dari apa yang logika manusia. Bahkan saya sendiri itu tidak percaya. Kita akhirnya peneguhan kembali. Kita urus kembali surat nikah. Dan hari ini kita dipakai Tuhan. Karena kita rindu supaya orang juga bisa dipulihkan. Amin. Dan saya juga bersyukur dia juga mentaati firman Tuhan di mana dikatakan yang kembali kepada istri masa mudanya. Karena banyak pilihan dia bisa mencari wanita-wanita yang lain, begitu banyak kesempatan dia. Tapi ketaatan dia, kesetiaan dia tetap memilih saya di istri masa muda kamu. Terima kasih ya sayang. Saya juga terima kasih buat segala kesempatan pengampunan. Menjadi istri saya untuk saling memiliki dan menjaga. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit,
untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus di hadapan istriku. Kami lepaskan berkat Tuhan hari ini, biarlah roh kami menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.